Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, insya Allah maghrib nanti kita sampai di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Nah, kita ingin tahu nih apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita optimalkan di bulan Rabiul Akhir nanti. Yang pertama, teman-teman, kita memperbanyak taubat dan nasuha. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap kita punya dosa dan kesalahan, karena kita tidak luput dari dosa dan khilaf. Maka dari itu kita senantiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, karena kematian itu tidak tahu datangnya. Kita hanya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa beristighfar. Rasulullah SAW sendiri beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Nah, kita sebagai umatnya harus mengikuti beliau, karena kita terlebih kita banyak dosa salah. Kalau Nabi Muhammad sudah maksum, terbebas dari dosa, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin surga. Sedangkan kita tidak ada jaminan dan kita dosa kita banyak. Yang pertama, kita taubatan nasuha. Yang kedua, amalan berikutnya adalah menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Ini penting sekali, teman-teman, ya. Kita perbanyak, kita menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid buat laki-laki. Ya, kenapa? Karena pahalanya 27 derajat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajat kita, ya kan, dan Allah ridhoi kita, karena ini simbol persaudaraan dan persatuan kaum muslimin. Dan lengkapnya teman-teman bisa lihat di asukulistiqomah.com di 15 keutamaan sholat berjamaah. Yang berikutnya ada puasa Senin Kamis, teman-teman, dan puasa Ayyamul Bid. Ini Rasulullah SAW senantiasa mengamalkan, karena setiap Senin dan Kamis itu amal diangkat. Nah, Rasul suka kalau amal diangkat, sedang Rasul dalam keadaan berpuasa. Ayyamul Bid itu bisa teman-teman lakukan di 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kemudian yang berikutnya memperbanyak berdoa, ya. Doa kita minta sama Allah agar Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, ini banyak berdoa di setiap saat, tiap keadaan. Terlebih di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Jadi teman-teman berbanyak berdoa. Kemudian yang berikutnya kita memperbanyak bersedekah, ya, karena orang-orang yang bersedekah itu insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, pahala yang banyak insya Allah. Kita bersedekah. Kemudian kita yang berikutnya, yang keenam, kita senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat, tiap keadaan. Kita banyak berzikir, lisan kita berzikir, hati kita berzikir, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang ketujuh, kita senantiasa membaca Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran, lazimkan 1-2 halaman atau 1-2 lembar atau 1 juz dilakukan, mudah-mudahan itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kita menyambung silaturahim kepada saudara, keluarga, apalagi yang udah putus itu dilazimkan silaturahim. Yang berikutnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, sholat tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat.